Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah di minggu kita saat ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman-Nya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hanya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh. Masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Sampai situ firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu terimalah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sangat jelas kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu berbicara tentang eskatologis atau parousia, yang berarti hari kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu akhir zaman atau hari kiamat. Apa yang melatar belakangi saudara-saudara? Yesus berbicara eskatologis kepada orang Farisi dan khalayak ramai. Yang melatar belakangi mengapa Yesus berbicara tentang eskatologis itu dikarenakan orang-orang Farisi tidak bisa menerima segala keterangan, segala perkataan Yesus perihal tentang kerajaan Allah. Terlebih lagi ketika Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sudah bersama dengan mereka. Hal ini menyatakan bahwa Yesus itulah kerajaan Allah. Yesus melihat ketidakterimaan orang-orang Farisi, menggambarkan bagaimana kedegilan mereka akan firman Tuhan, bagaimana ketidakbenaran hati dan pikiran mereka, hidup mereka mengimani Tuhan sebagai Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adapun tujuan Yesus berbicara eskatologis adalah agar orang Farisi berubah, agar orang Farisi bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, tetap terkungkung di dalam pola pikirnya sendiri, tidak terbuka akan keberadaan Yesus sebagai Tuhan, mereka akan di bumi hanguskan sebagaimana Tuhan membumi hanguskan makhluk hidup ketika di zaman Nuh dan Lot, saudara-saudara. Perikop ini
Yesus mengingatkan tentang kedatangannya, yaitu eskatologis, dalam kemuliaan dan kekuasaan. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya, waktu kedatangan Anak Manusia itu. Waktu kedatangan Anak Manusia sebenarnya tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga, yaitu melihat situasi dan ada kepekaan rohani adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam kisah perjanjian lama, saudara-saudara, di mana pada masa Nabi Nuh, orang-orang tidak mendengarkan peringatan Nabi Nuh. Peringatan Nabi Nuh tidak dihiraukan oleh umat beriman. Sementara Nabi Nuh dan keluarganya mempersiapkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang pada saat itu justru menertawakan sikap dan perilaku keluarga Nabi Nuh. Orang lain pada makan, minum sampai mabuk sebagaimana yang diterangkan dalam kebenaran firman ini. Mereka berbuat seenak hatinya, sekehendak hatinya, tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Mereka lengah dan terbuai, saudara-saudara, akan kemabukan dan kedurhakaan. Demikianlah terjadi. Mereka semua menjadi binasa, sementara Nuh dan keluarganya selamat karena mengerti tanda dan peringatan Allah. Hal ini menyatakan sebagaimana firman Tuhan katakan, saudara-saudara, dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Nabi Nuh dan Lot mendengarkan dan memelihara firman Tuhan sehingga mereka mendapatkan berkat, sehingga mereka mendapatkan kehidupan. Kisah Sodom dan Gomora juga demikian, saudara-saudara. Karena kemabukan dan kedurjanaan, dua kota itu mendapat peleburan dari Allah. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Mereka tetap pada pola hidup yang tidak membawa keselamatan. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, saudara-saudara. Tidak memberi ruang dalam diri akan kehadiran Allah yang menyapa mereka. Karena ketidaksadaran dan ketidakwaspadaan mereka, sendirilah akhirnya mereka binasa. Yesus mengajak para murid dan juga kita semua, saudara-saudara, untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga, seperti peka akan situasi. Selalu waspada dan siap sedia menjadi satu-satunya jalan dalam menanti kedatangan Anak Manusia, yang tidak seorang pun tahu kapan saat dan waktunya, sebagaimana yang tertulis, saudara-saudara, dalam Matius 24 ayat ke-36. Waspada berarti tidak terlena dengan kemabuk-mabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu bisa berupa minuman keras, namun yang jauh lebih keras, saudara-saudara, adalah kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan hati. Inilah yang dilihat oleh Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan orang-orang Farisi pada saat itu. Mabuk karena minum keras akan pulih kembali ketika bangun tidur. Kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan akan tetap berkembang meski kita sudah tidur berhari-hari. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan tegas Yesus mengatakan dalam ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkannya. Saat Anak Manusia datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kepasrahan total menjadi jalan keselamatan, saudara-saudara. Jika kita berusaha untuk lari, kita akan binasa.
membiarkan Allah hadir dan mengambil diri kita adalah jalan keselamatan yang abadi. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 1, saudara-saudara, ayat yang ke-21 dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Kita diajak saudara-saudara untuk menerima keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Melalui firman ini kita diajak untuk peka terhadap firman Tuhan, agar melalui setiap orang beroleh hikmat dan iman, sehingga melalui saudara-saudara setiap orang akan memahami hal kerajaan Allah dan tidak takut akan yang namanya eskatologis, parousia, akhir zaman, atau hari kiamat. Bahkan kita bersuka cita kapanpun kedatangannya. Banyak orang saudara-saudara berkata kita masih di dunia ini, kita akan masih manusia. Pernyataan ini sering dipakai banyak orang sebagai senjata untuk membenarkan sikap yang bersalah. Pertanyaannya saudara-saudara, emangnya kalau kita tidak ada lagi di dunia ini, emangnya kalau tidak menjadi manusia lagi, apa kita bisa selamat? Karena kita masih di dunia inilah dan masih manusialah, ada waktu untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga melalui kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Saudara yang terkasih, selama di dunia inilah waktunya kita mengasah iman kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui mau mendengarkan firman-Nya serta mau melakukannya. Ini saudara-saudara. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini sangat jelas, keberadaan Yesus akan mendatangkan dua peristiwa di dalam kehidupan. Yang pertama adalah sukacita, yang kedua adalah malapetaka. Namun bagi orang-orang yang percaya, yang menerima kebenaran firman Tuhan, melakukannya, mereka akan mendapatkan sukacita. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima firman Tuhan, mereka akan mendapatkan malapetaka. Agar sukacita ini menjadi bagian di kehidupan kita, mari kita terima firman Tuhan, kita imani dan kita lakukan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, di mana mengajak kami untuk menerima firman Tuhan berpuasa di dalam kehidupan kami, agar kami tidak mendegilkan, mengeraskan hati dan pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan. Mari kau meneraikan Tuhan firman ini, sehingga bertumbuh berkembang di dalam kehidupan kami, pribadi-pribadi yang mendengarkan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.